Halo Halo, Mas, Mas Akmal. ya, Selamat sore Mas. Sorry banget selamat sore, ini ya, ya. tadi gangguan teknis ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, thank you banget Mas Akmal Ya. udah sore ini udah Hmm, hadir ya di Arkitalk bareng Fairo. Cuman ya. memang program ini kan program baru ya Mas ya. Jadi Hmm, memang kita itu pengen Fairo itu pengen berinteraksi langsung lah dengan arsitek-arsitek di hmm. Indonesia gitu kan. Oh, Ya, jadi kita adakan ini, kita coba untuk kolaborasi dengan arsitek-arsitek di seluruh Indonesia gitu rencananya ya hmm. Mas ya. Jadi Oke. gimana nih Mas hari ini? Puasa ya Mas ya? Oh Mas iya, Akmal iya, ya? puasa, puasa. Sambil nunggu buka nih. Ya, Semoga lancar ya. ya, amin, amin. Oke, oke. Thank you Mas sebelumnya udah ini ya. Ya, Eh kita coba ya. Jadi memang Fairo ini adalah acara terbaru dari Fairo. Nah, kita coba collab sama Mas Akmal ya. Boleh Mas untuk Mas Akmal oh ya, agar audiens tahu nih siapa Mas Akmal gitu oh kan. ya. Oke, Yes, boleh Mas Akmal. terima kasih Mas Tri dan Viro juga. Perkenalkan, nama saya Fajar. Oke. Sekarang saya kerja di Blue Ants Arsitek di Jakarta. Ya. Lulusan sih dari Universitas Diponegoro, lulusan 2019, angkatan 2015. Sebelumnya pernah kerja di Krea, kurang lebih Oke. seperti itu sih. Dari Universitas Diponegoro itu di Di, Semarang ya Mas ya, di Undip Semarang, Semarang. ya, Oh, betul. oke, oke, oke. Di Semarang. Oke. Boleh ceritain sedikit Mas tentang gimana sih kok Mas Akmal itu tertarik di arsitektur gitu kan. Hmm. Soalnya katanya gitu kan banyak orang gitu kan bertanya-tanya arsitek itu kan susah gitu kan, terus sering lembur, terus banyak PR-nya gitu kan, sering pulang malam begadang, Ya. belum lagi asistensi gitu kan terkait dengan proyeknya bersama dosen sampai larut malam. Nah, kenapa kok bisa tertarik Mas masuk arsitektur Mas? Boleh Oh, diceritain biar sebenarnya sih awalnya sebagai branding dulu nih. oke. Arsitek ini di luar ini lumayan bagus sebenarnya. Sebagai arsitek ini lumayan bagus dia, tapi nggak tahu di belakangnya kayak gimana, lembur-lemburannya kayak gimana. Itu pun yang yang tertimpa sama saya dulu. Dulu saya taunya arsitek itu ya ngedesain bangunan rumah, rumahnya bagus dan lain-lain, sampai punya rumah impian gitu. Jadi kayak Oke. bermimpi tapi dibayar gitu. Awalnya sih dari situ, pengen mengembangin kayak gitu sih. Pengen dan uh, ini juga udah nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya. Dari orang tua saya juga kebetulan kontraktor juga, dan itu nggak terlalu jauh juga hubungannya sama arsitek ini. Jadi taunya sih udah lama itu sih, kurang Oke, lebih oke. kayak gitu. Berarti inspirasi dari orang tua ya Mas ya. Inspirasi Iya, dari apa walaupun terus nggak disuruh jadi arsitek sih, tapi keinginan sendiri bisa dibilang. oke, oke, karena mungkin ngelihat background orang tua juga berhubungan dengan eh, ru- bangunan rumah gitu ya Mas ya. Iya, di Kayak dunia konstruksi juga kebetulan. ya akhirnya punya keinginan jadi arsitek gitu Iya. ya. Tapi apakah kepikiran dulu itu sebelum sebelum Mas Akmal pengen jadi arsitek, apakah Mas Akmal itu pengen jadi dokter dulu kah atau pengen Oh, jadi oh. dosen dulu kah gitu? Sebelum Kebetulan, kan masuk arsitektur gitu, dunia oh iya, arsitektur. kebetulan profesi ini udah saya tahu tuh dari udah lama sih. Kebetulan dari SD juga udah tahu profesi ini, dan Oke. emang ada kayak pengen dokter kayak gitu sih, tapi itu nggak berlangsung lama dan kembali lagi sih untungnya ke arsitektur, dan sampai akhirnya sekarang di dunia arsitektur juga. Oke, oke, oke. Wow, keren banget sih Mas keputusannya ya. Memang benar-benar Mas Akmal ini memutuskan sangat matang ya Mas Nah, ya, sangat matang. udah dari dulu Eh, soalnya. Oke, banyak banyak pertimbangan juga dan akhirnya Mas Akmal masuk ke dunia arsitektur ya. Iya, betul. Lalu gimana Mas perasaannya ya Hmm. setelah lulus dari DIP gitu kan kuliah 4 tahun gitu, dan benar-benar ngerjain tugas-tugasnya sangat effort gitu kan. Iya. Yang saya tahu gitu kan dulu waktu saya juga kebetulan saya memang basicnya arsitek ya Mas ya. Hmm. Kuliah di dunia arsitek juga Oh, jadi tahu stupa itu berapa lama, studio oh, perancangan gitu kan. Itu pun sampai 6 gitu kan, stupa 6 gitu kan. oh, Itu wow banget sih menurutku gitu kan.
Dan akhirnya sampai lulus itu tuh sangat sangat menjadi kebanggaan juga ya Mas ya, kita menjadi seorang arsitek gitu. Terus perasaan Mas Akmal pertama kali bekerja di sebuah biro arsitek, gimana sih Mas, deg-degan atau grogi atau apa yang Mas rasain Mas? Kebetulan senang sih, sesuai ekspektasi juga, maksudnya udah dari lama nih, dari kecil udah pengen jadi arsitek dan kuliah di arsitektur. Lulusnya di bidang arsitektur juga, itu lumayan seru sih, sesuai ekspektasi juga. Senang sih, kebetulan di dunia ini tuh lumayan membuka wawasan juga, selain ilmu yang dapat, ada channeling juga, nggak hanya satu bidang yang kita kerjakan gitu, tapi banyak aspek yang kita kerjakan. Kenalan juga, kita jadi kenal sama kontraktor, klien, ada vendor dan lain-lain. Itu yang membuka peluang lebih sih, yang bikin kenapa lebih senang di arsitektur gitu, terutama di ketika pertama masuk kerja. Oke, berarti yang berhubungan dengan arsitek itu material building kita pelajarin dan banyak hal ya Mas ya, terkait dengan taste-nya mau bagaimana ya. Banyak ilmu yang Mas Akmal akhirnya bisa pelajarin di biro arsitek ya Mas ya. Iya. Cuman Banyak apakah banget. ada rasa takut atau rasa kurang percaya diri gitu Mas ketika baru masuk di biro arsitektur Mas? Mungkin kalau yang kayak gitunya di awal-awal ketika masuk sih, tepatnya mungkin di setahun atau 2 tahun ketika masuk tuh, kebetulan dihantam sama pandemi 2019-2020 tuh, itu lumayan berat sih tantangannya gitu. Apakah tetap bertahan di dunia arsitektur atau harus pindah ke bidang lain, itu di situ lumayan goyah sejujurnya, ketika ya tau lah, ketika pandemi di dunia konstruksi seperti apa gitu. Itu yang lumayan bikin goyah sih. Tapi balik lagi ke keinginan awal, cita dari kecil pengen jadi arsitek, untungnya tetap bertahan sampai sekarang sih gitu. Oke, berarti paling beratnya mal ya. Jadi sempat ya mau sama pas pandemi itu dunia lain gitu kan. Misal dunia lain itu kayak di luar arsitektur atau tetap ya arsitektur gitu ya Mas ya. Project apa sih Mas yang pertama kali Mas Akmal pegang Mas? Kalau boleh tahu di biro arsitek, di salah satu biro arsitek di Indonesia yang terkenal itu. Kebetulan sebelum dari Blue An sebenarnya saya kerja di Kreasi Arsitek, itu dari ketika lulus sampai 2022 kurang lebih. Dan itu pun kalau bilang project pertama sih, ada sekolah sih di Lampung. Itu lumayan dikasih kepercayaan dari prinsipal saya ketika lama tuh, buat handle secara langsung gitu. Project itu sekolah sekitar 6 lantai gitu. Sebenarnya sekolah itu lumayan fast track dari segi desain, itu buat ngejar tahun ajaran baru gitu. Tapi ketika udah di fast track nih, udah dikejar, konstruksi udah selesai juga, itu dihantam pandemi sih sayangnya. Tapi itu yang bikin banyak ilmu dan pelajaran sih ketika nge-handle project itu, mulai dari lumayan sih ketika ngedesain nih, tapi di lapangan udah ada orang yang kerja gitu. Itu lumayan kejar-kejarannya di situ, dan itu lumayan banyak ya tantangan lah yang harus diselesaikan. Oke. Berarti waktu pegang project sekolah ya Mas ya itu ya. Sekolah sekitar 5 lantai lah di Lampung. Ya. Desainnya project masih berjalan, desainnya belum keluar atau bagaimana Mas? Oh iya, DD-nya masih berjalan dia. Ketika emang itu ngejar fast track banget sih, emang ngejar cepat. Dan desain belum kelar 100% tapi udah konstruksi. Itu lumayan tantangan tuh. Oke. Itu tantangan baru masuk dan tantangan di dalam sebuah project yang betul. Iya. Untungnya dulu dikasih kepercayaan sih, jadi bisa ngehandle banyak hal sih. Wow, keren sih, keren banget. Lalu untuk tantangan terbesar ya Mas ya, mungkin itu tantangan terkecil kali ya yang Mas Akmalin gitu kan, waktu baru masuk di biro arsitektur gitu kan. Lalu ada nggak sih Mas tantangan terbesar selama ini Mas, setelah Mas pertama di Krea Arsitek di biro konsultan ya, lalu yang kedua Mas Akmal pindah di Blue Ans ya yang sekarang ya. Selama itu, selama pengalamannya Mas Akmal, ada nggak sih Mas tantangan terbesar Mas yang Mas Akmal hadapin gitu? Tantangan terbesar kalau hal teknis sih udah biasa mungkin ya, kayak clear out antara digambar sama lapangan kayak itu udah biasa sih.
Eh, ya itu sih hal-hal kayak gitu yang bikin tantangannya. Eh, kita apa ya? Mungkin di lapangan ketika project tadi tuh yang sekolah di lapangan kan lagi berjalan tuh dan Ya, desain juga masih berjalan. Pasti ada miskomnya tuh. Itu lumayan bikin apa ya? Pasti ada kesalahan lah. Dan di situ mungkin tantangannya cukup besar karena itu kan menyangkut dengan timeline dan dengan biaya juga. Karena kesalahan sedikit aja bisa bisa ya. molor waktu dan boncos biaya gitu. Itu sih tantangan lumayan besar ya. Berarti Itu yang tantangannya dari teknis ya Mas ya, antara gambar existing gitu kan. ya. Lalu ada nggak sih Mas terkait dengan perubahan spek itu Mas yang akhirnya Oh, itu juga menjadi oh, sebuah itu juga mah buat udah kalau itu udah rahasia umum kali ya, udah pasti ada perubahan spek itu tuh kita udah ekspektasi seperti apa dan realitanya seperti apa tuh udah makanan sehari-hari kayak gitu. Udah sehari-hari. tapi Mas Akmal lebih lapang dada ya Mas ya ketika ada perubahan spek karena kan Sebenarnya terkait ya. dengan cost ya Mas ya Mm, atau harga kurang lebih ya. seperti itu atau budgeting dan lain-lain Mas. Sebenarnya kita ngelihat konteksnya dulu sih, ngelihat konteksnya tuh bisa dari intention desain kita kah, apakah itu ngerubah intention desain kita atau dari kliennya atau kliennya kira-kira bisa geser-geser nggak nih di budgetnya. Itu banyak hal sih sebenarnya yang harus kita kulik juga bersama ownernya juga. Bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi jadi tergantung intention juga. Jadi semisal ada hal-hal kecil yang harus diganti nih dan nggak terlalu merubah intention desain, itu nggak masalah juga. Tapi semisal ada yang hal besar tapi diubah total, itu harus ya fighting lah istilah kasarnya gitu. Oke, oke, oke. Wow. Sangat menarik banget ya Mas ya perjalanan di ya arsitektur gitu kan terkait dengan tantangannya, terkait dengan pekerjaannya. Memang arsitek ini tanggung jawabnya cukup besar ya Mas ya, mulai dari desain, mulai dari spek material dan sampai kepada implementasi ya Mas ya. Ya, betul. Wow. Lalu setelah kita ngobrol terkait dengan tantangan nih Mas, tantangan yang Mas hadapi selama ini yang cukup besar. Lalu apa sih momen terbaiknya Mas? Pastikan ada momen-momen Mas. Ya. Setelah kita bertempur di dunia project gitu kan. Setelah kita koordinasi sana sini, perubahan dan lain-lain. Lalu momen terbaiknya apa sih Mas yang itu achievement banget buat Mas Akmal gitu loh. Oke. Dari mungkin kalau dari kuliah itu kan kita ngerjain stupa-stupa tuh, kita hanya ngerjain apa ya, gambar lah istilahnya gitu. Ya. Tapi setelah kita masuk ke dunia kerja, gambar itu yang akan dibangun gitu. Mungkin yang paling senangnya itu ketika bangunan itu terimplementasi sih ya, terbangun gitu. Jadi nggak hanya terlihat secara gambar, tapi realnya pun ada gitu. Itu mungkin yang bikin happy ketika sesuai sama desain kita gitu. Gitu sih yang bikin happy. Oke, ketika desain yang sudah Mas Akmal desain akhirnya terimplementasi, terwujud dan berbentuk gitu ya. Ya, Dan betul. berbentuk gitu ya, Mas ya. Oke, oke. Tapi apakah ada perbedaan Mas ketika Mas Akmal mendesain perubahan adakah perubahan besar gitu Mas antara gambar atau desain yang sudah Mas Akmal buat dengan implementasi project realnya Mas? Oh, itu pasti ada sih dan pasti selalu ada bisa dibilang karena gambar juga kan nggak bisa 100% sama ya. Itu itu yang lumayan tantangan apalagi ketika projectnya design and build atau kejar-kejaran gitu. Kita masih ngedesain tapi di lapangan udah kebangun dan belum tentu bener juga. Itu sih yang lumayan lumayan bikin tantangannya sih, Oke, percobaan. tapi akhirnya dengan tantangan yang sangat cukup banyak gitu ya Mas ya, koordinasi yang mungkin Ya, negosiasinya dan lain-lain yang terjadi akhirnya terimplementasi dan terbentuk gitu akhirnya itu menjadi sebuah momen terbaik ya Mas ya. ya, Itu sebuah achievement yang terbaik yang Mas Akmal dapat ya Mas ya ya. Untuk ketika projectnya ya, terbangun gitu. itu memang benar-benar real ya itu arsitek gitu kan ketika project itu terbangun sesuai Ya, dengan desain yang telah desainnya. kita buat gitu ya Mas ya. Betul. Oke, oke. Kalau di Blue Ants sendiri Mas, kalau kita ngomongin di Blue Ants arsitek ya Mas ya, memang Blue Ants ini kan salah satu konsultan yang besar juga dan cukup terkenal juga di Indonesia gitu kan.
kita juga sering juga koordinasi dengan arsitek Blue Ants untuk material kita tawarkan material yang sesuai konsep yang masih dibikin gitu ya Mas ya. Kalau di Blue Ants sendiri konsep apa sih Mas yang menjadi utama nih Mas di dalam desain arsitektur Mas? Mungkin kan ada beberapa konsultan arsitek yang mempunyai taste-nya masing-masing ya Mas. Mungkin konsepnya lebih sering mengangkat industrial atau minimalis atau tradisional atau klasik dan lain sebagainya Mas. Kalau boleh tahu, kalau di Blue Ants sendiri itu lebih mengangkat konsep arsitektur apa ya Mas ya? Kalau di Blue Ants ini karena kalau kita lihat dari skup kerjaan itu, kita ada bagian interior dan arsitektur, dan kalau dilihat dari proyeknya pun kita kebanyakan kayak sekolah, rumah sakit, ada villa, ada hotel juga. Itu skup-skup proyeknya itu yang lebih ke komersil sih. Maksudnya kebangunan komersil yang akan dipakai oleh banyak orang gitu. Jadi bukan seperti housing mungkin ya. Jadi mungkin intention design itu kita lihat konteks masing-masing sih, itu yang bikin menarik juga. Jadi ketika kita ngedesain misal hotel di Bali atau villa di mana, itu beda konteksnya juga. Itu yang bikin seru sih sebenarnya. Jadi secara benang merah sih mungkin nggak bisa dibilang kita mencari setiap project sih, setiap konteksnya gitu. Jadi berarti setiap project kita cari potensinya. Konsep itu bisa berubah-ubah ya Mas, tergantung dari konteksnya juga sih. Konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berarti nggak harus minimalis, nggak harus mungkin industrial, tapi lebih kepada konteks sendiri ya Mas ya. Betul. Wow. Lebih konteksnya. Kalau lebih seringan nih Mas, lebih seringan itu yang didesain itu tuh konteksnya apa nih Mas? Kalau boleh tahu. Seperti yang sekarang lagi dipegang tuh seperti villa di Bali tuh, kita coba ngangkat material-material dari lokalnya kah, Balinya, dan dari bentuknya seperti itu sih. Jadi kita nggak terikat arsitektur tradisional kah atau minimalis, tapi bisa fleksibel sih bisa dibilang ya. Oke. Berarti mencari sesuatu yang baru itu di dunia arsitek itu sangat ini ya Mas ya, sangat diharuskan. Diharuskan banget sih itu. Karena itu kita mesti tahu apa tradisi di sebuah kota yang akan dibangun atau yang akan digarap proyeknya, kurang lebih seperti itu ya Mas. Betul. Itu harus banget sih. Kita nggak boleh berhenti eksplor kali ya istilahnya ya. Karena setiap proyek punya potensi masing-masing sih yang harus kita cari gitu. Oke. Ada nggak sih Mas desain dari Blue Ants sendiri yang menurut Mas Akmal itu sangat rumit Mas untuk desainnya itu? Sangat rumit sih. Ini tergantung sih ya. Relatif juga rumitnya. Mungkin kalau secara teknisnya rumit, mungkin kayak proyek rumah sakit itu lumayan rumitnya karena ini berkaitan dengan hal teknis gitu. Salah penempatan ruang aja udah bubar gitu. Mungkin itu yang pertama. Mungkin kedua mungkin ke ownernya, mungkin ownersnya ada yang macam-macam sih, itu yang bisa mendukung kita kah atau seperti apa gitu. Itu lumayan macam-macam sih. Oke. Dan yang bikin rumitnya mungkin karakter ownernya juga mempengaruhi ya Mas ya berarti. Ya mempengaruhi, apakah dia mendukung kah atau dia kontradiktif terus kah atau apa gitu. Wow. Tapi itu yang bikin seru sih sejujurnya, owner seperti itu. Ada tantangannya gitu. Oke, wow. Lalu nih Mas, kalau kita sudah berbicara terkait dengan konsep Mas, pastikan balik lagi kepada material dekoratif atau material yang menunjang bangunan itu menjadi sebuah ikonik ya Mas ya, atau menjadi sebuah yang spesial lah. Nah, material apa sih Mas yang sering dipakai Mas terkait dengan desain dari Blue Ants ini? Karena kita kan basicnya di bangunan komersil Mas, jadi bangunan komersil ini mungkin stepnya relatif lebih panjang daripada bangunan hunian biasa gitu. Jadi mungkin hunian kita desain sekarang nih, 3 bulan kemudian udah bisa konstruksi gitu. Tapi kalau bangunan komersil kita desain sekarang, mungkin mulai konstruksinya tuh setahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan bahkan.
Itu yang menjadi apa ya? Kita sebenarnya nggak bisa bermain banyak, terutama dari material natural gitu. Uh, karena kita nggak bisa menjamin kualitas yang sama gitu. Seperti sekarang tuh kita ada proyek di villa di Bali gitu. Kita rencana menggunakan sebuah batu gitu, batu asli Bali. Uh, Sekarang tuh masih tahap desain gitu. Konstruksinya kemungkinan di tahun ke depan atau 2 tahun lagi. Itu yang menjadi problem buat kita tuh, kita agak kesulitan untuk menjaga kualitas batu tersebut gitu, karena itu buatan alam yang nggak bisa kita minta request sesuai keinginan kita gitu. Nah itu lumayan kebantu dengan material-material yang seperti sintetis atau menyerupainya material tersebut. Salah satunya kan kayak di Viro ini lumayan banyak tuh, ada yang menyerupai bambu kah atau rotan gitu. Itu sebenarnya membantu kita dari arsitek untuk ngespekin material yang sesuai nantinya. Pasti kan Viro spek sekarang nih sama tahun depan pasti sama nih, nggak akan berubah. Itu yang membantu kita sih sebenarnya. Oke, oke. Mungkin karena lebih kepada maintenance Ya, atau kualitas ya, Mas ya. kualitas outputnya sama gitu, Oke, oke. bisa dijaga. Kalau terkait dengan material sintetis nih, Mas, atau material natural gitu ya, Mas. Kita berbicara terkait dengan material ya ini ya. Ada nggak idealis harus pakai natural atau mau pakai sintetis? Ada nggak sih, Mas, yang seperti itu, Mas? Karena beberapa yang saya temui itu mereka itu nggak mau terkait dengan idealis, terkait dengan natural atau mau lebih ke one. Itu menurut Mas ini bagaimana? Kalau dari kacamata kita sih sebagai konsultan yang lebih banyak bangunan komersil, sebenarnya sintetis ini lumayan terbantu karena secara maintenance itu lebih mudah. Jadi dalam ini akan bertahan lebih lama gitu daripada bangunan material aslinya. Memang material asli ini lebih terlihat lebih natural karena natural, uh, tapi kita nggak bisa menjaga kualitas material tersebut gitu. Jadi 3 tahun ke depan kah apa mulai rayap atau lapuk itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan lah istilahnya. Dan ketika bangunan komersil seperti yang kita handle ini, ketika mengganti sesuatu yang per 3 tahun itu lumayan tidak mudah juga gitu. Jadi misal sebuah atap di mall gitu kita ganti karena sudah lapuk, itu pasti PR kemana-mana gitu, ada tenan dan lain-lain. Itu sih yang agak sulitnya. Tapi mungkin ketika menggunakan material asli ini, ketika skupnya lebih kecil sih, ketika bangunan rumah kah atau seperti apa, atau kuantitinya lebih kecil. Tapi kalau kuantitinya udah besar, itu agak sulit sih ketika menggunakan material asli itu. Oke, oke. Berarti balik lagi kepada scoop fit itu sendiri ya, Mas ya. Iya, lihat Atau lagi ke konteks projectnya juga sih, balik lagi. oke, oke. Wow, keren banget nih. Thank you banget kalau mau sama kita ya Ya. terkait dengan dunia arsitek, terus terkait dengan material building. Mas, kalau kita bahas ya, sekarang kan banyak arsitek yang uh, oh aku punya idola nih gitu kan, arsitek A. Arsitek A itu ada idolaku. Terus ada orang lain mungkin yang lebih suka ke stylenya arsitek B. Kalau dari Mas Akmal sendiri, ada sih Mas idola waktu Mas Akmal menjadi mahasiswa terus sampai lulus sampai sekarang, arsitek idolanya tuh siapa? Mungkin kalau idola secara pribadi sih banyak arsitek-arsitek kayak di Jepang sih, kayak dia lebih simple, nggak banyak ornamennya, tapi dia bagus gitu. Mungkin kayak Kengo Kumaka atau siapa, banyak sih. Itu arsitek-arsitek Jepang lumayan bagus-bagus gitu. Oke, oke. Berarti lebih ke arsitek Jepang ya. Berarti memang Ya, kalau secara pribadi ya. Konsepnya Mas Akmal itu lebih kepada expose ya, Mas. Sebenarnya seleranya ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Nggak terlalu banyak ornamen kah dan lain-lain. Kenapa Mas Jadi, Akmal lebih banyak lebih menyukai hal-hal yang berbau expose, yang tidak banyak ornamen dan lain-lain? Emang kelebihannya tuh apa? Kalau dari Mas Akmal? yang pasti sih dari biaya lebih murah tuh, karena kita nggak banyak ornamen yang nggak perlu gitu. Dan maintenance juga lebih mudah juga. Tapi itu balik lagi ke lihat ke projectnya sih. Nggak bisa kita
mentang-mentang sekarang lagi musimnya expose, kita expose semua ruangan kita expose, itu juga nggak bisa juga. Jadi itu pintar-pintarnya arsitek sih, ngelihat mana yang bisa kita explore buat expose kah, buat apaan, itu tantangannya juga sih, balik lagi. Oke, berarti melihat lebih ke kondisi ya Mas ya, bukan hitsnya ya. Hits ada kan beberapa sekarang hitsnya desain itu mungkin lebih ke gayanya A, B dan C gitu kan. Tapi kalau ini lebih kepada kondisi existingnya gitu ya, lebih kepada dan daerahnya gitu ya Mas ya, lokasinya ya. Iya betul. Oke. Fungsinya juga itu ngaruh juga sih. Oke. Mas kalau boleh ini ya Mas ya, pesan-pesannya ya Mas ya, pesan-pesan untuk mahasiswa. Mungkin beberapa dari nonton kita itu mungkin ada yang masih menjalani studi sebagai mahasiswa arsitek gitu kan, mungkin inspirasi terkait dengan profesi arsitek dan lain-lain. Boleh nggak sih Mas Akmal sampaikan pesan-pesannya untuk mahasiswa arsitek mungkin nantinya akan menjadi penerus-penerus generasi arsitek di Indonesia, Mas? Oke, buat mahasiswa sekarang yang ada di bidang arsitektur, semangat aja, karena lika-likunya lumayan banyak, bisa dibilang kalau kita bilang dari awal ya, dari angkatan saya juga, dari 140 orang angkatan arsitektur, nggak semuanya di bidang arsitektur, jadi tekad kuatnya itu harus dijaga sih. Dan selain itu, sekarang itu banyak potensial yang bisa mendukung, salah satunya kemajuan teknologi, kayak banyak lah, seperti render engine sekarang lebih cakep-cakep gitu, atau modeling sekarang lebih cakep-cakep, itu menjadi apa ya, fondasi bekal kita sih, bisa lebih explore lebih lanjut gitu. Jadi jangan bosan buat explore kemampuan kita dan explore dunia luar juga, maksudnya kemajuan teknologi di luar seperti apa, itu jangan jangan males sih buat nge-explore lebih lanjutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, bener banget Mas, karena memang teknologi itu cepat banget ya Mas ya kemajuannya ya. Pasti berjalan terus dan kita harus ngikutin sih. Wow, itu keren banget sih pesan-pesannya Mas. Terkait dengan teknologi itu sendiri itu memang sekarang itu banyak banget versinya ya Mas ya. Ya. Mungkin kalau dari 3D ada Max, sekarang menjadi SketchUp gitu kan. Ya, Lalu betul. untuk video sendiri kita bisa menggunakan Lumion dan lain sebagainya. Ya. Apalagi sekarang udah ada AI itu yang nggak tahu tuh, katanya profesi arsitek terancam, tapi dengan kehadiran AI itu menurut saya sih itu menjadi tantangan balik lagi sih ke kita. Jangan sampai kita terkalahkan sama robot gitu. Ya kayak kayak chef aja mungkin profesinya secanggih apapun alatnya, tapi yang bikinnya beda gitu, dijualnya bisa beda juga. Jadi matangin lagi ilmunya sih. Oke, lebih memperdalam ilmu arsitek sama mengikuti kemajuan teknologi. Ya, betul. Wow, seru banget nih Mas obrolannya Mas. Iya. Mungkin kayaknya harus ada sesi lanjutan ya. Ini lebih ke seri 1 nanti ada gitu ya Mas ya. Oh iya, boleh. Tapi memang benar banget ya, apa yang disampaikan Akmal terkait dengan pengalamannya. Arsitek itu banyak mempertimbangkan lokasi, lalu tradisi, culture gitu kan, terus budgeting, cost yang akan dikeluarkan owner, terus dengan koordinasi dengan kontraktor dan owner itu sendiri, sangat-sangat luas ya Mas ya, benar-benar sangat luas ya, dan akhirnya bisa terimplementasi menjadi sebuah bangunan yang sangat menarik atau yang sangat indah. Lalu untuk pesan-pesan Mas Akmal tadi yang perlu digarisbawahi ya untuk para mahasiswa yang mungkin sekarang masih sangat effort banget ya menjalaninya. 4 tahun bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang panjang gitu kan. Perlu banyak lembur, perlu banyak begadang untuk menyelesaikan banyak tugas, apalagi dosen-dosen yang banyak revisian seperti itu, yang menuntut kita untuk lebih kreatif lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Akmal untuk waktunya ya Mas ya, untuk kita bisa berbincang-bincang terkait dengan dunia arsitektur.
Dan ini sangat-sangat seru banget lah gitu program ini. Memang kita harus lebih banyak collab dengan arsitek di Indonesia. Salah satunya Mas Akmal yang menjadi inspirasi banyak mahasiswa atau menjadi inspirasi supplier terkait, karena kita para supplier atau para material building juga pengen banget nih Mas berkolaborasi dengan para arsitek di Indonesia. Oh, ya. Thank you banget Mas Akmal untuk waktunya, sukses selalu, dan untuk Blue Ants Arsitek, semoga semakin berkembang dan semakin maju menjadi konsultan yang amin. Terima kasih banyak Mas Tri untuk waktunya dan kesempatannya untuk kesempatan kali ini. Siap. Thank you ya Mas ya. Mungkin nanti kita adakan lagi untuk sharing selanjutnya dengan Mas Akmal. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Akmal. Terima kasih. Selamat sore Mas. Terima kasih.